The Black Dahlia Murder adalah pembunuhan tahun 1947 terhadap seorang aktris Hollywood berusia 22 tahun di Los Angeles, Amerika Serikat yang tidak terpecahkan hingga saat ini. Wanita muda yang bernama Elizabeth Short yang ditemukan tewas dalam keadaan telanjang dan dimutilasi. Bahkan beberapa bagian tubuhnya seakan dijadikan mainan bagi pembunuhnya, seperti soboknya ujung bibir hingga mendekati telinga. Ketemu lagi sama gua, Hasya, di segmen Mbok Curi Bongkar Kasus Kriminal. Pernah nggak lu mendengar Black Dahlia? Bila pernah, mungkin lu mengira itu adalah sebuah band yang beraliran death metal asal Michigan, Amerika, yakni The Black Dahlia Murder yang sudah berapa kali tampil dan bermain di Indonesia. Namun sebenarnya yang bakal gue bahas kali ini sebuah kasus pembunuhan paling brutal di Amerika yang hingga saat ini tidak terpecahkan, bahkan oleh FBI sekalipun. Kasus inilah yang kemudian menginspirasi band The Black Dahlia Murder sebagai nama mereka. Siapa sih sebenarnya The Black Dahlia? Langsung aja ke biografinya. Elizabeth Short saat itu berusia 22 tahun sedang mencoba karir di Hollywood. Short dijuluki Black Dahlia setelah kematiannya yang mengerikan. Karena kegemarannya memakai pakaian hitam. Nggak hanya itu, penamaan ini juga merujuk pada film kriminal berjudul Blue Dahlia yang dirilis tahun sebelum kematian Short. Kemudian, Short ini juga senang meletakkan bunga dahlia di kepalanya sebagai aksesoris. Makanya, kasus kematiannya disebut dengan The Black Dahlia. Ia bernama asli Elizabeth Short, lahir pada tanggal 29 Juli 1924 di Hyde Park. Ia dikenal sebagai perempuan yang gampang bergaul dan memiliki banyak kenalan. Ia anak dari pasangan Phoebe May Short dan Leo Short. Leo Short meninggal waktu Elizabeth berumur 5 tahun. Jadi, dibawalah semua pindah sama ibunya Phoebe May Short ke Los Angeles. Versi lain, menurut Wikipedia nih, Cleo sebenarnya nggak mati, cuma dia tiba-tiba menghilang. Dan pada tahun 1942, Elizabeth sempat pindah ke California bareng sama bapaknya. Setelah tahun itu, Elizabeth ribut nih sama bapaknya dan pindah dari sana. Kemudian pada September 1943, Elizabeth pernah terciduk minum keras dan balik lagi ke Florida. Baru di tahun 1946, saat umurnya 22 tahun, dia pindah lagi ke LA atau Los Angeles. Dia kerja sebagai pelayan. Sekarang kita masuk ke kronologinya. Kasus mengerikan ini berawal pada tanggal 9 Januari 1947. Elizabeth pergi bersama Robert Manley, seorang salesman beristri yang pulang dari trip ke San Diego. Elizabeth di-drop di Belmore Hotel. Staf hotel sempat melihat Elizabeth lagi teleponan di lobi. Dan di tanggal 15 Januari 1947, Elizabeth sudah ditemukan meninggal dengan kondisi mengenaskan. Waktu itu ada seorang warga setempat dan anaknya sedang berjalan-jalan di Lafayette Park, Los Angeles. Saat itu ia melihat sosok wanita yang sempat dikira sebagai maneken tergeletak di sisi luar jalan. Kalian bisa bayangin nih, seperti apa sih pucatnya sampai orang yang menemukan ini mengira kalau Elizabeth ini dikira maneken. Saat ditemukan, tubuh Short dalam keadaan terpotong menjadi dua di bagian atas dan bawah. Ya mirip seperti maneken yang sedang dipisah antara badan dan pinggang ke bawah. Saat dilihat dari dekat, ia yakin bahwa yang ditemukan bukanlah maneken, melainkan mayat manusia yang dirusak. Tak lama setelah ditemukan, polisi, FBI, dan wartawan pun memenuhi lokasi itu dan melabel kasus ini sebagai kasus pembunuhan paling kejam yang pernah ada pada masa itu. Tidak ada noda darah sekalipun dalam tubuhnya yang pucat, hingga ada dugaan bahwa Short telah dimutilasi di tempat lain dan tubuhnya telah dicuci bersih. Kemudian, hasil otopsi menunjukkan adanya tindakan kekerasan, bekas ikatan tali terdapat pada pergelangan tangan dan kaki. Tidak hanya itu, memar juga ditemukan pada bagian kepala Short yang mengidentifikasikan adanya benturan benda tumpul sebelum ia meninggal. Yang paling aneh lagi nih, ada bekas goresan main tic-tac-toe dong di bagian pinggangnya. Aduh, asli psikopat banget nih ya orang. Ini juga aneh sih, kayaknya si pembunuh juga membuang mayat di daerah yang gampang ditemukan. Sama sekali gak ada berencana untuk menyembunyikan mayat
si shot ini. Normalnya nih, kalau misalnya orang ngebunuh, pasti disimpan atau disembunyikan. Ini malah dibuang di tempat terbuka, seolah-olah si pembunuh ini mau pamer, bahkan posenya disusun sedemikian rupa. Jadi kayak hasil karya seni. Mutilasi ini juga diduga dilakukan setelah shot tak bernyawa dan dilakukan sekitar 10 jam sebelum mayatnya ditemukan. Shot ditemukan dalam keadaan telanjang, meski begitu tidak ada jejak sperma dalam organ intim shot. Menepis dugaan hal itu bahwa pembunuhnya telah memperkosa sebelumnya. Kemudian, pihak penyidik mengatakan bahwa pemotongan tubuh dilakukan dengan sangat rapi sesuai dengan anatomi manusia. Ini membuat polisi menaruh kecurigaan bahwa pembunuhnya atau pelakunya mungkin saja memiliki latar belakang medis atau kedokteran. Selang beberapa waktu kemudian, sebuah surat diterima oleh kantor polisi setempat. Surat ini tidak ditulis dengan tangan, tetapi dengan menggunakan huruf-huruf yang disusun dari potongan koran. Belakangan disebut dengan istilah surat kaleng. Kemudian di dalam amplop itu terdapat banyak benda pribadi shot. Bahkan pengirim surat ini juga mengatakan kalau benda-benda tersebut adalah barang-barang milik shot yang sebelumnya berada di dalam tas shot. Semua barang di dalam amplop beraroma bensin. Seolah-olah pengirim telah menghapus sidik jarinya dengan bensin. Berbagai cara pun dilakukan oleh polisi dan FBI demi mendapatkan bukti baru atas jalan gelap kasus ini. Namun, apa yang mereka lakukan seakan tidak membuahkan hasil. Sekitar 200 orang telah diinterogasi, bahkan sebagian besar dari mereka juga telah melakukan tes kebohongan, namun hasilnya nihil dan tidak membuahkan hasil apapun. Sebagai spekulasi pun muncul terkait pembunuhan ini, salah satunya adalah penolakan ajakan untuk berhubungan intim lantaran shot sedang hamil. Namun, teori ini pun luruh dan salah, karena berdasarkan hasil otopsi, shot tidak pernah hamil dan juga sedang tidak hamil. Pada tahun 2017, Piu Mary Edgewell dalam bukunya Black Dahlia, Red Rose menuliskan hal yang mengejutkan banyak orang, bahkan banyak juga yang mempercayai kebenarannya. Edwell menyatakan bahwa pelaku pembunuhan bernama Leslie Duane Dillon, orang suluhan Mark Hansen. Kejadiannya di Astor Motel tempat Dillon tinggal. Leslie Duane Dillon adalah seorang bellboy yang sudah pernah ditahan oleh polisi dan kemudian dibebaskan. Ia hanya seorang pelayan aja dan dia tinggal di Astor Motel. Mark Hansen ini orang kaya, pemilik nightclub dan bioskop. Dia punya kenalan petinggi dan polisi, salah satunya Sergeant Finis Bourne, polisi korup anggota Gangster Squad dan penyidik kasus Black Dahlia. Mark salah satu orang yang terakhir kali berkomunikasi sama Elizabeth. Bahkan dia juga pernah tinggal bareng sama Elizabeth atau Shot ini. Bahkan Dahlia Malang akhirnya dimakamkan di Oakland dan ibunya Poibo pindah ke daerah di dekat makamnya. Pembunuh Shot dicatat sebagai salah satu kasus pembunuhan paling brutal dalam sejarah Amerika. Bahkan majalah Time menulisnya sebagai kasus tak terpecahkan yang paling terkenal di muka bumi. Oke guys, sekian dulu cerita gua kali ini dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe untuk update video-video berikutnya. See you!